Bayangkan, saudaramu sendiri yang kau besarkan, yang kau percayai, berdiri di seberang medan perang, siap menghunuskan keris ke jantungmu. Di tanah keraton yang diselimuti kabut dan darah, kisah perang terbesar dalam sejarah Jawa dimulai. Tapi ini bukan Mahabharata yang kau kenal, ini lebih kelam, lebih mengerikan. Zaman dahulu kala, di jantung tanah Mataram, dua keluarga bangsawan besar berdiri berdampingan namun saling membenci dalam diam. Trikalendra dan Wijanarka. Mereka adalah cerminan lokal dari Pandawa dan Kurawa. Tapi jangan salah di sini, tidak ada yang benar-benar suci. Trikalendra dipimpin oleh Raden Iswara, bangsawan muda bijak, penguasa ilmu kanuragan yang hebat, dan pewaris semangat leluhur. Namun saudaranya yang kini jadi musuh bebuyutan adalah Raden Sawunggrana, anak sulung Wijanarka yang dilatih oleh Pertapa Hitam dari Gunung Merapi. Perang pecah bukan karena tahta semata, tapi karena pengkhianatan cinta. Putri Raja, Dewi Lestari, diam-diam dipinang oleh Iswara. Tapi malam sebelum pernikahan, ia hilang secara misterius dan ditemukan di kemah Sawunggrana. Kabarnya dia diculik, tapi lebih banyak yang percaya ia pergi dengan kehendaknya sendiri. Murka. Mataram terbelah, darah saudara kini mengalir di atas tanah leluhur. 40.000 prajurit menggetarkan bumi saat kaki mereka menginjak alun-alun Giling Wesi, tempat keramat yang kini berubah jadi lautan amarah. Genderang perang ditabuh, langit mendung menggantung, seolah turut berduka atas pecahnya tanah warisan para leluhur. Perang pun meletus. Keris-keris menari liar dalam kilatan maut, tombak-tombak beradu bagai halilintar, dan panah-panah melesat seperti hujan kutukan. Di tengah jerit dan gemuruh, para empu dan resi menggumamkan mantra-mantra kuno membelah langit, mengguncang tanah, mengoyak batas antara dunia nyata dan gaib. Raden Iswara memanggil pusaka leluhurnya keris petir langit, yang hanya bisa digunakan sekali dalam hidup. Sawunggrana memanggil pasukan gaib dari hutan Wonosadi, pasukan yang matanya putih semua, tanpa bola mata, tak bisa mati, kecuali dibisikkan nama ibu mereka. Iswara berhasil mematahkan pasukan gaib Sawunggrana dan mendekatinya. Tanpa ampun, mereka saling menyerang keris dan pedang bertemu dengan dentuman keras, darah menyembur di setiap pukulan. Guntur menggelegar di atas alun-alun Giling Wesi. Iswara dan Sawunggrana saling menerjang, pedang dan tongkat beradu, menciptakan dentuman yang mengguncang tanah. Tubuh mereka luka, napas tersengal, tapi tak ada yang mundur. Darah sudah tumpah, dendam nyaris tuntas. Saat Iswara berhasil menembus pertahanan dan menodongkan pedang ke leher Sawunggrana, tiba-tiba jeritan menghentikan segalanya. "Berhenti, kalian berdua, anak dari ibu yang sama!" Seseorang berdiri di tengah kabut perang. Seorang wanita muda, berbalut kain putih penuh darah. Wajahnya asing, namun tatapannya mengoyak jiwa. Dunia seakan membeku. Sawunggrana terjatuh berlutut. Iswara gemetar. Wanita itu menatap mereka penuh luka. "Aku, Dewi Lestari, bukan kekasih kalian, tapi adik kandung yang kalian lupakan. Anak terkutuk dalam ramalan yang akan menghancurkan darah raja." Langit pun menangis. Dan dua ksatria akhirnya sadar mereka sedang membunuh darah daging sendiri. Namun semua sudah terlambat. Keris petir langit sudah dilepas. Sawunggrana mati tepat di kaki Dewi Lestari. Dan Iswara, ia menjadi gila, menghilang ke dalam hutan. Konon berubah menjadi macan putih penunggu hutan Imogiri. Dan hingga hari ini setiap malam satu suro, ada suara keris beradu dari dalam tanah keraton. Katanya, itu perang yang tak pernah selesai. Baratayuda versi Jawa tidak pernah benar-benar berakhir.